Kisah bermula pada seorang ayah yang bernama Ewan dan anaknya yang bernama Clara, yang sedang melakukan perjalanan ke kota yang bernama Santa Fe. Saat di perjalanan, Clara meminta untuk berhenti di pinggir jalan karena dia ingin buang air kecil. Selesai buang air kecil, tiba-tiba Clara lari begitu saja meninggalkan Ewan. Ewan yang melihat Clara kabur, ia langsung berusaha mengejarnya. Mereka berdua pun saling kejar-kejaran. Dan ternyata, itu hanyalah sebuah prank dari Clara. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Hubungan mereka ini sebenarnya kurang baik. Makanya, Clara ngeprank mencoba kabur dari Ewan. Kemudian Ewan yang lapar mengajak Clara ke sebuah minimarket untuk membeli makanan. Saat setelah mengambil makanan, Clara yang sudah berada di kasir untuk membayar, ia ingin membeli miras 2 botol tanpa sepengetahuan ayahnya. Tetapi sayangnya, penjaga kasir itu tidak memperbolehkan minuman itu dijual kepada orang yang belum berumur 20 tahun lebih. Clara beralasan bahwa miras itu untuk ayahnya. Tetapi, penjaga kasir itu pun tidak percaya begitu saja. Clara kemudian pasrah dan mengembalikan miras itu. Tetapi, saat penjaga kasir lengah, tiba-tiba Clara mencuri miras itu dan memasukkannya ke dalam kantong jaketnya. Tak lama kemudian, Ewan pun datang dan membayar semua belanjaan mereka. Dan setelah membayar, Ewan yang berada di dalam mobil kemudian memakan makanan yang ia beli. Tetapi, berbeda dengan Clara yang hanya memakan permen saja. Clara kemudian menanyakan bahwa dirinya akan dibawa kemana oleh Ewan. Ewan mengatakan bahwa Ewan akan mengajak Clara untuk bertemu temannya yang seorang pelukis hebat yang berada di Santa Fe. Hal itu dilakukan Ewan karena ia ingin melihat kembali Clara melukis seperti dulu lagi. Tak lama kemudian, Clara tiba-tiba gemetaran dan juga muntah-muntah seperti orang sakau. Ewan mengatakan kepada Clara bahwa dirinya sedih melihat keadaan anaknya seperti itu. Clara yang mendengar itu, ia pun sampai menangis. Tetapi, lagi-lagi itu hanya prank dari Clara. Dan Ewan yang melihat itu, ia pun hanya bisa istighfar. Di perjalanan, mobil yang mereka naiki tiba-tiba saja mogok. Maklum, karena mobil yang mereka naiki adalah mobil tua. Clara yang berada di dalam mobil kemudian mengambil kesempatan. Di saat ayahnya sedang melihat keadaan kendaraan, Clara diam-diam meminum miras yang ia curi dari minimarket. Ayahnya yang tak tahu kelakuan anaknya, akhirnya mereka berdua pun memanggil tukang derek mobil untuk menjemput mobil mereka. Tak lama, mobil derek itu pun datang dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, mereka berdua mengobrol dengan sopir mobil derek itu yang bernama Elsie. Elsie mengatakan bahwa dirinya bisa mengetahui zodiak seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Elsie pun lalu menebak bahwa zodiak dari Clara yaitu Libra dan zodiak Ewan yaitu Sagittarius. Dan ternyata tebakan Elsie pun hampir benar. Clara dan Ewan pun terkesima dengan kemampuan Elsie. Setelah itu, Elsie lalu meminta Ewan untuk mengambilkan sesuatu di belakang jok mobilnya. Dan ternyata itu adalah senjata sejenis shotgun, yang dimana senjata itu adalah hadiah untuk keponakannya karena keponakannya yang sedang berulang tahun. Tak lama kemudian, Elsie mengajak ke rumah saudaranya yang seorang montir, berharap saudaranya bisa memperbaiki mobil Ewan. Setelah sampai, Ewan mencoba untuk membenarkan kendaraannya bersama saudara Elsie yang bernama Belsky. Selagi Ewan membenarkan mobil, Clara mencoba berkeliling dan melihat ada keramaian. One at a time. Hold on. You gotta let me make it. Clara kemudian bertemu dengan badut yang bernama Jack. Jack menawarkan apakah Clara ingin makan sesuatu atau meminum jus. Tetapi, Clara malah ingin meminum bir. Jack yang mendengar itu, kemudian mengajak Clara ke rumahnya untuk meminum bir. Sambil menceritakan hobi Clara yang suka melukis, Jack lalu menyarankan bahwa dirinya harus terus melukis karena itu adalah hobi yang bagus. Tak lama, Clara pun pergi ke kamar mandi Jack. Dan ternyata, ia malah menggeledah kamar mandi dan menemukan barang haram milik Jack. Clara lalu dengan sengaja memakai barang itu. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Clara dan Jack pun berpesta miras dengan asik. Tetapi,
Tak lama kemudian, Ewan mempergoki Clara yang sedang berduaan meminum miras bersama Jack. Ewan lalu mengajak Clara untuk pergi, tetapi Clara tidak mau dan ingin tetap tinggal bersama Jack. Ewan marah karena sebelumnya Clara ternyata overdosis dan sampai masuk rumah sakit. Dan kini, ia malah minum miras bersama orang yang baru saja ia kenal. Ewan juga mengatakan bahwa Clara adalah gadis berumur 20 tahun. Jack yang mendengar itu, ia pun menyuruh Ewan untuk membawa anaknya pergi dari rumahnya. Karena Jack tidak mau ia terkena masalah dengan mengajak minum miras dengan orang yang belum dewasa. Clara dan Ewan yang emosi lalu keluar dari rumah itu. Dan di luar rumah, mereka berdua pun dikagetkan dengan ponakan Elsie yang sedang mencoba senjata shotgun, hadiah pemberian dari Elsie. Setelah itu, Ewan pun berpamitan kepada Belsky untuk melanjutkan perjalanan. Dan di perjalanan, Clara pun bete dengan ayahnya. Ewan lalu mengatakan bahwa Clara sangat beruntung karena dirinya masih bisa hidup karena overdosis yang ia alami tadi pagi. Dan tiba-tiba, ia teringat masa kecilnya, yang dimana ketika Clara lagi bete, dihibur oleh Ewan dan itu membuat Clara menjadi bahagia. Setelah itu, mereka berdua pun sampai di tempat beribadah. Tetapi, Clara tidak mau masuk ke tempat itu karena ia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ewan mencoba memaksanya, tetapi mereka berdua malah bertengkar. Dan akhirnya, Ewan pun masuk ke dalam sendirian. Clara yang gabut di mobilnya, ia pun mencoba masuk dan ternyata di dalam Ewan sudah berkumpul dengan orang-orang. Clara lalu mendengarkan cerita ayahnya, yang dimana Ewan menceritakan penyesalan dalam hidupnya. Ewan menceritakan bahwa ia dulu sangat dekat sekali dengan istri dan anaknya, dan merasakan kehangatan keluarga yang luar biasa. Lalu, hal itu berubah drastis, yang dimana Ewan menjadi seorang pemabuk. Ewan mabuk setiap hari sehingga meninggalkan pekerjaan dan membuat istri dan anaknya terlantar. Dan hal itu pun membuat ia dan istrinya sampai bercerai. Dan anak yang dulu suka bermain dengannya, kini anak itu menjadi takut dan asing baginya. Dan anak kecil itu adalah anaknya yang kini bersamanya, yaitu Clara. Jadi, alasan Clara menjadi pemabuk dan pembangkang, ternyata ia adalah anak yang broken home. Getting high and drinking and meant to be a father. She was frightened of me, you know. I was a stranger to her. Selesai bercerita, Clara kemudian sedikit kagum dengan Ewan yang bercerita kisahnya di pertemuan itu. Singkat cerita, mereka pun sedang makan di sebuah kafe. Dan Clara menanyakan lagi, kenapa ia harus bertemu teman pelukis Ewan yang berada di Santa Fe. Clara juga menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang pecandu. Jadi, tak usah payah-payah membawanya ke temannya untuk melukis sehingga membuatnya lupa untuk minum dan memakai barang haram. Ewan pun berkata, maka dari itu, Clara harus berhenti dari kebiasaannya. Kemudian, HP Ewan pun berdering dan meminta izin kepada Clara untuk menerima telepon di luar. Setelah itu, Clara mengingat masa lalunya yang bersama ayahnya yang sedang asik bermain. Clara yang baru saja bilang tidak kecanduan minum, ia kini malah meminum anggur milik orang lain tanpa izin. Lalu, bartender itu pun memarahi Clara karena sudah lancang meminum minuman milik orang lain. Bartender itu juga akan mengadu ke ayahnya atas kelakuan Clara. Tetapi, Clara menyogok bartender itu, sehingga ia pun aman. Dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Ewan kemudian mencairkan suasana dengan memutar musik kesukaan mereka berdua, sehingga membuat suasana menjadi hangat dan mereka berdua pun menjadi lebih akrab. Come on. Tetapi, tak lama suasana menjadi tegang lagi. Setelah Ewan mendapatkan telepon dari istri barunya dan juga anaknya yang menanyakan kabar Ewan. Ewan kemudian mengatakan bahwa dirinya akan secepatnya akan pulang. Setelah selesai terima telepon, Ewan lalu mengatakan kepada Clara bahwa istri dan anaknya ingin sekali bertemu dengan Clara. Clara yang mendengar itu, malah ia meminta berhenti karena ia ingin membuang air kecil. Saat Clara buang air kecil, ia merasakan ada sesuatu yang menggigit anunya Clara. Dan sampai di dalam mobil, ia pun merasakan sakit. Ayahnya yang tahu anaknya gelisah, lalu menanyakan apa yang terjadi oleh Clara. Clara kemudian jujur
bahwa ketika ia buang air kecil, ia tersengat sesuatu di anunya. Ayahnya yang panik, lalu ia mencari apotik yang buka pada saat itu juga. Saat mereka sampai di sebuah apotik, ternyata apotik itu pun tutup, dan ayahnya berusaha untuk mencari orang di apotek itu. Tetapi, ia tiba-tiba bertemu dengan Vera menawarkan open BO, tetapi Ewan menolaknya. Kemudian, Vera ingin membantu Ewan untuk memeriksa keadaan anaknya yang tersengat sesuatu. Kemudian, Ewan pun setuju. Setelah itu, Vera memeriksa anunya Clara, dan ternyata itu hanyalah gigitan dari laba-laba. Setelah itu, Vera menyarankan untuk mengkompresnya saja dengan air dingin. Karena kebaikan Vera, Ewan pun memberi tumpangan kepada Vera untuk pergi ke tempat yang ingin dia tuju. Di dalam mobil, Vera mengatakan bahwa dirinya menyukai drama. Dan Clara pun juga menceritakan bahwa dirinya senang melukis. Ewan pun menunjukkan hasil lukisan Clara kepada Vera. Dan ternyata Vera sangat memuji atas lukisan yang dibuat Clara. Clara kemudian sedikit terharu karena ayahnya masih menyimpan lukisannya yang sudah lama sekali ia lukis. Setelah itu, Vera pun sudah sampai di tujuannya. Kemudian ia turun dari mobil meninggalkan Ewan dan Clara. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah motel. Clara yang melihat ada kolam renang, ia pun langsung mengajak ayahnya untuk berenang. Tetapi Ewan menolaknya, karena dirinya lelah dan ingin ke kamar untuk istirahat. Clara pun berenang sendirian. Saat ia berenang, lagi-lagi ia mengingat masa kecilnya yang bersama ayahnya yang sedang menonton pertandingan baseball. Lalu, Clara dikagetkan dengan ayahnya yang tiba-tiba masuk ke dalam kolam renang. Saat asik berenang, mereka berdua didatangi penjaga kolam dan menyuruh mereka berdua untuk naik. Karena di kolam renang itu tidak diperbolehkan berenang malam-malam. Can you not read? Sorry, sir. Get out. We'll get out. Yeah. Di dalam kamar, Ewan yang melihat anaknya habis digigit serangga, ia pun berinisiatif untuk mengambil es batu untuk mengompres gigitan serangga yang dialami Clara. Saat ayahnya di luar, Clara lalu mengambil miras yang ia curi dari minimarket. Tetapi, kini ia tidak meminumnya dan malah membuangnya. Clara sudah mau mulai bertobat karena kedekatannya saat ini dengan ayahnya. Ia pun mengambil HP ayahnya dan melihat lukisan yang masih tersimpan di HP ayahnya. Saat sedang melihat lukisan, tiba-tiba istri baru Ewan menelpon. Clara yang melihat Ewan tidak ada, ia mencoba mengangkat telepon itu dan mengatakan bahwa ayahnya sedang pergi membeli minuman. Akhirnya, mereka saling menyapa satu sama lain. Dan Clara yang ingin memulai hubungan baik dengan ibu tirinya, malah dikagetkan dengan ibu tirinya yang bilang bahwa dirinya bangga karena Clara berani untuk melakukan rehabilitasi. Karena perkataan ibu tirinya, kini Clara sudah tahu bahwa ayahnya akan membawa Clara kemana. Setelah itu, Ewan pun masuk ke kamar. Dan Clara yang ada di kamar mandi mengatakan bahwa dirinya baru saja menerima telepon dari istri barunya Ewan. Lalu mengatakan bahwa Ewan ingin membawanya pergi untuk melakukan rehabilitasi. Clara kemudian marah besar dibohongi oleh ayahnya. Yang awalnya, ia diajak bertemu teman pelukisnya dan ternyata sebenarnya Ewan ingin membawa Clara untuk melakukan rehabilitasi. Ewan terpaksa melakukan ini karena dirinya takut kehilangan Clara, yang dimana ternyata Clara tadi pagi overdosis sampai detak jantungnya berhenti. Tetapi syukurnya kini Clara masih hidup. Clara kemudian melakukan itu karena dirinya stres, karena sudah tidak mendapat kasih sayang dari seorang ayah. Clara menganggap ayahnya kini telah sibuk mengurus istri dan anaknya yang baru. Ewan yang melihat Clara semakin marah, ia pun keluar meninggalkan kamar. Tell me how proud she was of me for going to rehab. ODs at 6 in the morning and wakes up in a hospital. Your heart stopped! You almost died! What do you care? You've never cared! Fucking baby, your new fucking life, your new fucking wife. Ewan kemudian menelpon istri barunya dan mengatakan bahwa Clara tidak tahu kalau dirinya akan melakukan rehabilitasi. Lalu, istrinya yang merasa bersalah, ia pun meminta maaf kepada Ewan. Ewan tak merasa istrinya bersalah. Ia merasa bahwa dirinya lah yang bersalah karena telah menjadi ayah yang gagal. Setelah itu, Ewan mengambil sesuatu di dalam mobil dan pergi ke kamar motel. Tetapi, di kamar motel Clara pun sudah tidak ada. Yang ternyata, Clara pun sudah kabur. Clara pergi ke minimarket dan membeli minuman tetapi ia malah bertemu seseorang. Di luar, Clara menghampiri orang itu dan langsung bicara bahwa dirinya ingin mabuk dengannya. Orang itu pun langsung mengajak Clara menaiki mobilnya. Dan ternyata,
Nama orang itu adalah Travis. Travis pun mengajak Clara ke rumahnya. Di dalam rumah, Clara pun disambut oleh istri Travis. Travis yang melihat Clara ingin mabuk, ia pun langsung diberi sabu oleh Travis. Dan kini mereka bertiga pun pesta sabu sampai mabuk. Yes. Di tempat lain, Ewan yang panik putrinya kabur, ia pun mencoba mencarinya. Ewan mencari kabar di sekitar motel, berharap putrinya yang kecanduan pasti berada di sana. Ewan terus mencari Clara di setiap bar di dekat motel, sehingga ia dianggap bodoh oleh orang-orang yang ada di bar karena mencari anaknya. Tak lama kemudian, Clara yang sudah melayang-layang, ia pun pergi ke kamar mandi. Dan di kamar mandi, ia pun halusinasi melihat dirinya yang terbaring di rumah sakit saat ia overdosis. Setelah itu, ia pun mencoba keluar dari kamar mandi. Tapi, Clara yang sudah tidak kuat dengan mabuknya, akhirnya pun ia pingsan. Clara yang ternyata tidak bisa membayar Travis karena sudah memakai sabunya, Clara pun dibuang begitu saja di jalanan. Clara lalu ditemukan oleh beberapa orang baik dan meminta Clara untuk menghubungi orang tuanya. Clara pun menghubungi ibu kandungnya, dan tak lama ayahnya pun datang menjemput Clara. Setelah kejadian itu, kini Ewan dan Clara melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah perjalanan, Ewan menghentikan mobilnya, berasumsi bahwa Clara akan buang air kecil. Setelah Clara buang air kecil, Clara kemudian melihat ayahnya yang ternyata sudah berada di pinggir jalan rel kereta api. Clara pun menemukan sebuah buku di mobil, yang dimana buku tersebut adalah buku diari ayahnya, yang ternyata isinya menceritakan betapa sayangnya Ewan kepada Clara. Setelah itu, Ewan memberikan kunci mobil kepada Clara dan memberikan kemudi sepenuhnya kepada Clara. Ewan juga memperbolehkan Clara untuk putar balik untuk pulang ke rumahnya dan menerima semua keputusan Clara. Melihat pengorbanan ayahnya, Clara kemudian memilih untuk melakukan rehabilitasi dan hubungan mereka berdua pun kini sudah membaik. You will